Kamroatin, seperti seorang perempuan, seperti seorang istri, qad ahdasat firaron min zaujiha. Terjadi problem terhadap dirinya sehingga ia lari dari suaminya. Kabur, mutung, minggat. Ketika minggat, mutung, dia menggunakan kendaraan. Minggat, mutung, dia menggunakan bis dan lain sebagainya yang menempuh jarak yang jauh. Maka famna lahal iftara. Maka ia tidak mendapatkan rukhsah untuk misalnya saat puasa, misalnya dia ngambeknya saat puasa, minggatnya saat puasa, maka ia tidak mendapatkan atau tidak diperkenankan baginya memperoleh rukhsah batal puasa. Karena pada dasar orang safar mendapatkan rukhsah batal. Puasa boleh, tidak puasa boleh dalam perjalanan. Misalnya dia mau pulang ke rumah orang tuanya, baik pulang ke rumah orang tuanya. Tapi kasus perginya ini adalah kasus minggat. Dia pergi dari rumah tanpa seizin suaminya. Entah karena problem dan lain sebagainya. Maka menurut ulama, istri semacam ini tidak mendapatkan rukhsah keringanan, yaitu diperkenankan tidak puasa, diperkenankan batal puasa di dalam perjalanan dalam rangka minggat tadi. Wa ghairihi minar rukhas ay imra'ah farrat min zaujiha. Ya, begitu pula dengan contoh terkait rukhsah ini, ya, yaitu istri yang minggat, yang kabur dari suaminya, di mana kaburnya ini tanpa izin suaminya. Tidak hanya suaminya, misalnya seorang gadis perawan yang masih di dalam, ya, masih di dalam apa? Tarbiyah, pendidikan dari orang tuanya, masih di dalam pengayoman orang tuanya, keluarganya. Mungkin ngambek sama bapaknya, kurang uang saku, terus dia pergi ke rumah siapa gitu. Ya, kakeknya apa siapa di Pulau Jawa misalnya pulang kampungnya tanpa izin. Ini juga sama, tidak boleh dapat rukhsah. Nah, begitu pula, misalnya ada santri dititipkan bapaknya ke pesantren, ya, dititipkan ke kiainya. Akhirnya kiainya bilang, baik, saya terima amanah ini, saya akan ayomi dengan ini. Lalu santri itu kabur, nah, puasa-puasa kabur, ya. Apakah ia dapat rukhsah untuk tidak puasa? Tidak bisa, tidak boleh dapat rukhsah itu. Kenapa? Karena kaburnya sendiri udah mulai maksiat itu. Nah, itu biasa santri-santri kalau dekat puasa itu kabur duluan. Oh, tujuan kita beris tidak bisa. Karena apa? Karena ya yang menjadi apa? Tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab orang tuanya ketika di rumah, ketika di pesantren adalah bapak ibu kiainya. Kiainya. Nah, ketika kiainya belum ngizinin, belum ini ya tidak bisa. Maka ketika ia pergi pulang misalnya, kebetulan rumahnya luar pulau, luar provinsi, jaraknya jauh, tidak bisa dia mendapatkan rukhsah. Kenapa? Karena dia telah bermaksiat, yaitu menentang suaminya, yaitu menentang orang tuanya, yaitu menentang orang tua yang memegang amanah pendidikannya, yaitu kiainya. Nah, cuman yang bagian ini jarang dijelaskan. Makanya perlu diingat para santri yang alumni dulu, pernah nggak mengambil rukhsah, ya, tidak puasa saat kabur, nah, khususnya dekat-dekat waktu mudik. Demikian, pernah nggak? Nah itu coba dipikirkan, apakah ia layak mendapatkan rukhsah? Kalau menurut kaidah ini tidak bisa. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Tidak bisa. Dia dapat rukhsah tidak bisa. Kenapa? Rukhsah itu keringanan dari Allah, kasih sayang Allah. Ya menggunakannya adalah dengan kebaikan pula. Jangan dipakai malah mendurhakai Allah. Alias maksiat.
Nah, itu sudah dikasih garis oleh para ulama, la tunatu bil ma'asi. Ketika ada maksiat di situ udah nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Kadzaka al-mazkuru minal qawa'idil kulliyah. Qaidah khamisah asyar. Wa hiya la tunatu bisyakki. Begitu pula kaidah ini pula, kaidah tentang rukhsah, keringanan, ya, itu ada kaidah ar-rukhasu la tunatu bisyakki. Rukhsah atau keringanan itu tidak bisa terkait, tidak bisa terkumpul dengan asyak. Ai bimutlaqit taraddud. Wa dzakaraha asy-syaikh Taqiyuddin As-Subuki. Jadi asyak ini adalah benar-benar ragu. Ini adalah hal kaidah yang dicetuskan atau yang dimunculkan oleh Imam Taqiyuddin As-Subuki yang wafat tahun 756 Hijriah. Ar-rukhasu la tunatu bisyak. Maksudnya apa? Ketika orang mengambil keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang diperkenankan Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin bahwa kondisinya ini benar-benar ya butuh keringanan itu. Kondisinya ini benar-benar jelas, clear bahwa rukhsah ini layak untuk dirinya. Begitu. Ya karena tidak mungkin dong, dia sendiri ragu kok. Keraguan-raguan ini itu malah entar rukhsah itu ya bagi yang yakin. Udah kondisinya begini yakin ya udah dapat rukhsah. Nah, makanya di dalam qawaid fikih itu ada 3 istilah penting ini. Ada yang disebut dengan al-dhannu, ada yang disebut dengan al-wahmu, ada yang disebut dengan asyak. Ketiganya ini oleh bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata ragu, prasangka. Itu. Namun di dalam ilmu fikih 3 istilah ini memiliki definisi yang khas. Definisi yang applicable gitu loh. Yang reliable. Misalnya adz-dzannu. Adz-dzannu itu al-idrak ar-rajih bainal amrayni. Kalau al-wahmu al-idrak al-marjuh bainal amrayni. Jadi ada 2 hal. Ada 2 hal. Lalu 2 hal ini, satu kayaknya yang benar yang A ini deh. Namanya yang kamu benarkan ini namanya ar-rajih, al-idrak ar-rajih bainal amrayni. Namanya ar-rajih, dimenangkan ini. Dua-duanya enggak yakin ini dua-duanya, tapi kayaknya yang ini deh. Nah, kayaknya yang ini deh, itu berarti dimenangkan. Namanya al-idrak ar-rajih. Benar. Maka yang pertama ini namanya adz-dzann. Sementara yang kalah al-idrak al-marjuh itu namanya al-wahm. Jadi adz-dzann itu mungkin berdasarkan ilmu, berdasarkan ijtihad, maka dia memenangkan. Maka namanya adz-dzann. Yang kalah namanya al-wahm. Lah, kalau misalnya dua-duanya ini sama-sama kuat sampai nggak bingung, al-idrak al-mustawi. Al-idrak al-mustawi bainal amrayni. Dua-duanya sama-sama kuat. Namanya asyak. Dua-duanya sama-sama kuat. Artinya keraguan-keraguan itu nyata. Halnya ini masih bingung yang dua-duanya. Jadi ini namanya asyak. Nah, ketika muncul asyak semacam ini, maka tidak bisa orang itu mendapatkan rukhsah. Wa far'un 'alayha annaha idza ghassala ihda rijlaihi wa adkhalahuma la yastabih.
misalnya ada seseorang ya membasuh dua kakinya. Ya, membasuh dua kakinya sebelum ia memasukkan ke khuf misalnya. Nah, lalu dimasukkan dua-duanya. Maka salah satunya itu dibasuh, satu-satunya dia ragu. Tadi bagaimana ini? Basuh cuma satu ini. Dia ragu. Lalu dimasukkan dua-duanya. Maka dalam kondisi semacam ini, maka hukumnya adalah li'annahu lam yudkhilhuma tahirataini. Berarti dua-duanya anggap belum dibasuh. Artinya nggak bisa dapat rukhsah. Ya mulai harus dibasuh dua-duanya lagi. Kalau rukhsahnya kan kalau sudah dibasuh, digusel kakinya, kemudian masuk khuf, maka nggak perlu dibasuh lagi, perlu langsung khufnya aja yang diusap. Nah, tapi kalau kondisi dia ragu, kaki satu sama satu lagi yang mana, dan seterusnya dia ragu, maka nggak bisa mendapatkan rukhsah. Wa min furu'iha, begitu pula contoh lagi terkait kaidah ini, wujubul ghusli liman syakka fi jawazil mashi. Wajibnya membasuh bagi orang yang ragu dalam hal bolehnya mashul khufain, mengusap muzah. Muzah itu kayak apa? Ya saya pakai itu gitu. Tapi karena di Indonesia kebiasaannya itu kalau wudhu itu kalau nggak basuh pakai air kakinya itu kurang afdol. Saya tetap aja saya tahan tetap pakai air gitu. Walaupun sebenarnya diperkenankan kondisi sekian derajat itu salju kita cukup mengusap muzahnya, mengusap kulitnya saja atau khufain aja. Nah, kalau dia ragu, nah, seperti saya tadi ragu, kurang mantep ini, kurang ini, ya harus buka khufnya, ya basuh seperti wudhu biasa begitu. Gitu. Saya tahu secara ilmu boleh, tahu. Gitu. Tapi dalam hati kok ngerasa kurang ini ya, kurang itu ya, maka sebaiknya gimana? Ya copot khufnya, copot kaos kaki kulitnya tadi, kemudian wudhu seperti biasa, kenain air biar biur gitu. Karena ragu, ada keraguan di situ. Ada yang ngerasa kurang gimana gitu. Itu kasusnya seperti itu. Dan alhamdulillah, walaupun saya punya khuf, ya tempat saya di Maroko itu, ya kota Fes itu ada saljunya, gitu. Tetap aja ngerasa kurang sreg kalau belum wudhunya komplit gitu, karena saking kebiasaannya. Nah, walaupun secara ilmu tahu diperkenankan ya cukup diusap aja gitu. Begitu pula wa wujubul itmam liman syakka jawazal qasri. Ya. Orang ragu ya terhadap diperkenankan qasar. Kita ini boleh qasar sholat nggak sih? Boleh qasar sholat nggak sih? Nah, misalnya kita ragu ini sudah boleh qasar belum sih? Sudah sampai di atas 85 km nggak sih? Misalnya begitu. Kita ragu. Udah sampai masafahnya belum sih? Nah, kalau ragu begitu, ya sholatnya harus komplit, nggak boleh qasar. Komplit seperti biasa. Seperti biasa. Jadi ragu sedikit, ya otomatis ya lakukan aja seperti biasa. Kama bayyanal akhara biqaulihi, sebagaimana mu'alif jelaskan ya contoh lain dengan ucapan beliau, fala qasra li syakin fil jawazi ay liman syakka fi jawazil qasri alladhi hulila. Maka enggak ada qasar bagi orang yang ragu dalam hal diperkenankannya
qasar yang telah dibolehkan. Jadi qasarnya padahal dibolehkan, tapi yang ragu, boleh nggak sih? Sudah masuk belum sih mashaf kita? Ragu begitu, tidak bisa. Maka harus ngambil ya sholat seperti biasa. Itmam, wujubul itmam, yaitu sholat seperti umum ya 4, ya 4, ya sama 4 gitu loh. Duhur 4, ya asar 4 rakaat sama. Karena wujubul itmam. Kenapa? Karena ada terbesit syak. Nah. Dan masya Allah, untuk kita orang Indonesia itu kalau hal semacam ini, yang ragu semacam ini, itu kebanyakan memilih yang yakin-yakin aja, yaitu apa? Ya sudah kita itmam aja deh, itmam daripada ragu. Daripada ragu ya udah itmam aja seperti sholat biasa aja. Daripada kepikiran, udah pokoknya seperti biasa aja. Jadi biasa di dalam kaidah tradisional kita mengatakan daripada kepikiran, ya sudah genepin aja, gitu. Itmam saja daripada kepikiran. Nah, itu kalau dalam kaidahnya ar-rukhasu la tunatu bisyak. Daripada kepikiran bayar lebih aja, itmam saja. Pada kepikiran. Wasadisata asyar. Kaidah yang ke-16. Minha qaidatu ridho bisyai' ridham bima tawallada minhu. Ridho, menerima, hati menerima, bisyai'in, sesuatu, maka ridham bima tawallada minhu, maka dia berarti ridho pula terhadap hal-hal yang dilahirkan dari sesuatu itu. Nah ini seperti halnya orang kuliah. Orang kuliah itu kan dia milih kuliah di mana milih. Ya, misalnya kuliah di Al-Azhar Mesir, milih. Kuliah di Saudi Arabia, misalnya di Jamiah Madinah, milih. Kuliah kayak kami, kuliah di Maroko, saya Jamiah Sidi Muhammad bin Abdul itu milih. Kuliah di Al-Aqaf Yaman, milih. Kuliah di UI, milih. Kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri, milih. Nah, ketika sudah milih begitu, wah, apapun aturan dari kampus itu, jangan ngeluh. Jangan ngeluh, ya dijalanin. Gitu. Kalau ternyata, wow, kampus ini karena susah aturannya begini-begini, maka susah lulus, susah begini. Ya jangan ngeluh lah, karena pertama kita sudah ridho terhadap kampus itu, maka apapun aturan kampus itu ya harus kita jalani. Kalaupun tersendat, ya jangan nyalain kampusnya, tapi nyalain dirinya. Kenapa tersendat bisa lama? Nggak usah dibagi-bagiin antara Al-Azhar, antara Maroko, antara Saudi, antara UI, antara UIN, nggak usah dibanding-bandingin. Karena pada awal kita milih kampus, itu kita sudah ridho, kampus ini pilihan saya. Maka aturan kampus itu, efek dari pilihan kita di kampus itu, ya kita jalanin. Ketemu dosennya, ya itu jalanin juga. Kalau nanti kuliah terhambat, tersedia, ya jangan nyalain kampusnya. Nyalain diri sendiri, karena kamu yang pertama ridho di situ. Makanya kaidahnya ridhom bisyai', ridhom bima yutawalladu minhu. Atau, nah itu kaidahnya begitu. Kalau kita ridho terhadap hal itu, maka ridho pula apa yang dimunculkan dari yang kita ridhoi itu. Makanya saya pribadi tidak tertarik kalau misalnya ada orang kuliahnya telat kok nyalain kampusnya, nyalain dosennya, nyalain administrasi dan ini itu, nggak tertarik. Kenapa? Karena kaidah ini, lah yang milih kampus itu siapa? Kampus kan nggak pernah maksa untuk dipilih, nggak pernah maksa. Nah, ketika Anda memilih di situ, ya apapun yang terjadi di situ ya sudah. Nggak usah nyalain siapa-siapa, nyalain diri sendiri. Kenapa milih di situ? Nanti administrasi begini-begini, ya udah jalanin saja. Ya, kalau mau usul ya usul saja seperti biasa. Usul kepada administrasinya begini, ya usul seperti lumrahnya orang lah, sesuai dengan aturan gitu aja. Tapi nyalah-nyalahkan apa yang kita pilih, ya keliru.
Karena yang pertama kita milih kan kita. Ridho bisyai, ridho bima tawallada minhu. Wa qaribun minha, dan dekat dengan kaidah ini ada satu kaidah. Al mutawalladu min ma'dzunin fihi la asarolah. Ini kaidah yang sangat populer. Al mutawalladu, sesuatu yang lahir, sesuatu yang muncul, efek yang muncul min ma'dzunin fihi, dari hal-hal yang telah diizinkan, telah diridhoi sebelumnya tentang hal itu, la asarolahu, nggak ngaruh. Jadi nggak bisa menempelkan kesalahan pada itu, nggak bisa. Tempelkanlah kenapa kamu pertama ridho itu. Itu bisa dikiaskan di banyak kasus, ya, masuk pesantren misalnya. Nah, ternyata tengah pesantren di dalamnya baru tahu, oh pesantrennya begini, nggak usah nyari pesantrennya. Nah, kenapa dulu awal kamu masuk di situ? Tinggal ada dua, nggak usah nyariin siapa-siapa, lanjut atau mundur, kan tinggal begitu. Nah, nggak usah nyalain, kenapa? Karena kita awalnya juga ridho ketika masuk itu. Nggak bisa nyalain siapa-siapa. Al-mutawalladu, sesuatu yang muncul berikutnya, efeknya, ya, min ma'dzunin fihi, dari hal yang telah diizinkan, diridhoi, la asarolahu, nggak ngaruh. Nggak boleh kita nempelkan kesalahan ke hal-hal itu, nggak bisa. Kita yang ridho kok awalnya. Wa min furu'iha, contoh dari kaidah ini adalah adzanal murtahin lirrohin fi dorbil abdil marhun. Jadi ada seorang hamba almarhud yang digadekan. Hamba saya digadekan. Jadi ada arrohin, orang yang menggade, ada namanya al-murtahin, orang yang menerima gade. Nah, orang yang menerima gade itu ngomong, ini kan kamu menggadekan hambamu kepadaku. Kata rohin, iya. Kalau dia